Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi selamat siang, wabarakatuh. selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Eh, yang pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih dapat kesehatan. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menimba pengetahuan, pengalaman, eh, di mana judul webinar kita pada siang hari ini kiat dan strategi search yang kedua fokus dengan artikel analisis bibliometrik plus AI. Nah, kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Peneliti Data Science Indonesia, di mana saya di asosiasi ini, PDSI, ya, kami sebut merupakan selaku pembinanya. Nah, berhubung ketua dari PDSI di sini yaitu Bapak Dr. Agus Perdana Mindarto, Profesor Komputer, selaku narasumber, maka saya um, mewakili beliau lah untuk menyampaikan data sambutan. Nah, tidak lupa salawat dari kita sampaikan kepada dunia besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Semoga sayyidina Muhammad wa ala ali dari Muhammad. Allahumma sholli alam wa sallim ala zahiliyah ke alam serba terang benderang, serba berteknologi, memiliki kecerdasan AI seperti yang kita rasakan hingga saat hari ini. Jadi uh, untuk ini saya selaku Ketua Pembina PDSI mengucapkan terima kasih kepada Bapak uh, narasumber kita, ya, Bapak Dr. Agus Perdana Mindarto, Magister Komputer yang telah bersedia uh, sharing ya, pengetahuannya, knowledge-nya di dalam bagaimana kiat-kiat agar artikel yang kita buat ini, yang jenisnya bibliometrik ini, mampu bisa tembus fokus, ya, ataupun Sinta 2 minimal. Nah, nah, di sini saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Agus Fernanda. Beliau jabatan fungsionalnya ya sebagai Asok Prof, ya. Jadi Amin. gelarnya seharusnya di depan itu Asok Prof, ya, betah ya. Prof, Wow. ada Mindan Prof, ya. Berapa tahun kemudian, ya, 2 tahun kemudian ditargetkan menjadi profesor, ya. Amin, amin bang, Semoga amin. semoga impian ini bisa terwujud, ya. Amin. Ah, Asosiasi Peneliti Data Science ini, ya, Asosiasi Peneliti Data Science ini merupakan salah satu asosiasi ilmiah yang bergerak di apa pada dasarnya sih computer science, ya, dengan bidang data science. Tapi seperti yang kita ketahui, data science ini dia bisa merambah ke ekonomi ataupun ke bidang-bidang yang lain, potensi elektro gitu, yang berhubungan dengan data, ya, di mana data itu merupakan sumber pengetahuan. Jadi pada saat-saat kita melakukan suatu penelitian, ya biasanya kita berhubungan dengan data. Dan data itu pada saat ini bisa tersebar di mana saja. Bisa di Twitter, bisa di Facebook, bisa di media sosial, ataupun bisa dipersiapkan, ya, diperuntukkan eh, yang ada di website-website penyedia sumber data seperti yang kita ketahui misalnya Google. Nah, jadi Asosiasi Peneliti Data Science ini berusaha memfokuskan ke bidang pengolahan terhadap data-data tersebut. Nanti mungkin ke depannya eh, kami bisa melakukan webinar-webinar ini yang berhubungan dengan data science tersebut. Nah, berhubung dengan pada saat ini marak tentang bibliometrik, ya, plus AI, dan bagaimana bisa tembus ke Sinta 2 atau ke Sinta 3, pada dasarnya sih ya, banyak juga artikel yang masuk ke fokus menggunakan bibliometrik, ya. Di sini kita meminta kesediaan dari Bapak Dr. Agus Mindarto untuk sharing pengetahuan, ya, semoga dari kiat-kiat dan strategi yang di-share bersama ini mampu memberikan kita pemahaman yang lebih baik lagi terhadap artikel bibliometrik, ya. Mungkin ini saja saya selaku ketua pembina dari Asosiasi Peneliti Data Science katakan.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur untuk sudah Wilanto yang Sama-sama. bersedia untuk di siang hari ini. Selanjutnya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, sekaligus MC acara kita hari ini, Ibu Nur Armina Rahma, Magister Pemerintah. Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin acara berikutnya untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada moderator untuk menyampaikan. Dan sebelum moderator menyampaikan, mungkin saya ingin membacakan daftar riwayat hidup beliau, ya. Oke. Daftar riwayat hidup, nama Bapak Agus Perdana Windarto, NIP atau NIK 0130088603. Tempat tanggal lahir Pematang Siantar 30 Agustus 1986, jenis kelamin pria, status perkawinan kawin, agama Islam, kemudian golongan atau pangkat 3D, jabatan akademik sebagai lektor kepala, kemudian perguruan tinggi yaitu Stikom Tunas Bangsa dan alamat Pematang Siantar, kemudian alamat email beliau agus.perdana@uniktunasbangsa.ic.id. Kemudian Sinta ID 257474, Scopus ID 5919778036. Kemudian untuk riwayat pendidikan perguruan tinggi beliau, lulus SD di tahun 1998, lulus SMP 2001, kemudian SMA 2004, diploma 1 2005, diploma 3 2008, kemudian S1 2012, S2 2012, dan S3 2024. Kemudian pengalaman mengajar beliau yaitu mengampu mata kuliah kecerdasan buatan, data mining, sistem pendukung keputusan, serta fuzzy logic. Ya. Kemudian ada sistem pakar, jaringan saraf tiruan, teknik tulisan karya ilmiah, computer vision 1 dan 2, kemudian metodologi penelitian 1, 2, 3, dan deep learning. Nah, kemudian pengalaman penelitian atau pengabdian masyarakat beliau pernah penelitian yang berjudul Implementation of Neural Network in Predicting the Understanding Level of Student Subject pada tahun 2016, kemudian penelitian jaringan saraf tiruan dalam memprediksi suku negara retail pada tahun 2017, kemudian implementasi JST pada tahun 2018, kemudian penerapan algoritma semut pada tahun 2018, kemudian analisis of the K-means pada tahun 2019, kemudian pelatihan guru-guru PAUD, pengabdian masyarakat pada tahun 2019, kemudian pelatihan strategi bisnis pada tahun 2022, dan pengembangan model deep learning pada tahun 2023, kemudian optimasi model deep reinforcement learning pada tahun 2025, kemudian optimasi model deep learning CNN pada tahun 2025. Oke, beberapa karya ilmiah yang beliau terbitkan pada tahun 2025 berjudul Enhancing Autonomous Vehicle Navigation in Urban pada tahun 2025, kemudian di tahun yang sama Optimizing Convolution Neural Network di 2025 juga pada jurnal internasional bereputasi yaitu Enhancing Pneumonia Classification Performance, kemudian Refining CNN Architecture, kemudian Improving Stock Market Forecasting, kemudian Enhancing Premier League Mixed Outcome Prediction, kemudian A Revolutionary Convolutional Neural Network, kemudian An Optimized CNN Architecture, kemudian Bond Tractor Classification Using Convolutional Neural Network,
kemudian sectoral vulnerable and adaptation to climate change, dan ada beberapa lagi jurnal-jurnal yang memang semua bereputasi bagus Pak ya. Mudah-mudahan nanti semua pengalaman Bapak bisa kita inikan, bisa di-sharing di sini. Jadi biar jadi pengalaman buat kita semua. Oke, mungkin ada banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu untuk mempersingkat waktu. Saya persilahkan kepada moderator untuk bisa menyampaikan materi dan semoga semua bisa menyimak dengan baik. Silakan. Oke, oke, terima kasih Bu Moderator. Saya bilang tadi, Bu, nggak usah dibaca banyak-banyak, wah nanti Bu jadi haus nanti Bu. Oke, sebelumnya saya mau sharing dulu ya, Bapak Ibu, biar aku sharing tuh saya share dulu ya, saya coba share. Oke, Maaf, saya mau potong sebentar. Nanti ini kita sesi materi dulu baru tanya jawab atau gimana? ya Atau sebaiknya sambil mungkin jalan? mungkin apa aja Bu, selesai aja dulu, Oh baru ya, nanti siap. tanya jawab. Siap. Ini saya share dulu Bapak. Ini sudah nampak materinya Bapak Ibu? Sudah nampak materinya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. oke, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Pembina tadi ya, PDSI, Bapak Mesran Mkom ya, kandidat doktor. Beliau juga sudah saya anggap seperti abang saya sendiri, dan seluruh pengurus dari PDSI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen praktisi ya, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sama-sama nih untuk berbagi sebenarnya. Jadi sebenarnya saya di sini cuma berbagi saja Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya hebat, tidak, tapi kita mencoba sharing dengan catatan sharing tadi itu bisa menambah wawasan kita bersama-sama. Apalagi nih malam minggu ya Bapak Ibu ya, malam yang memang kita harus korbankan ini ya, 1 jam 2 jam untuk yang namanya belajar ya. Dan saya sangat apresiasi kepada Bapak Ibu yang masih meluangkan waktu untuk kita sharing bersama-sama. Dan yang saya banggakan juga tadi ada beberapa mahasiswa ya, mahasiswa S1, ya mahasiswa S2 tadi ada dari Istiqomah Tunas Bangsa yang juga mencoba belajar ya bagaimana membuat artikel yang baik dalam hal ini dengan topik bibliometrik ditambah dengan AI, kiat-kiat dan tipsnya ya. Semoga nanti apa yang kalian dapatkan itu nanti bermanfaat buat kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan beri salam saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. di mana kita semua nanti berharap syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi alhamdulillah Ibu moderator tadi sudah menjelaskan sedikit profil saya. Sebenarnya profilnya itu pun untuk nakut-nakutin saja itu Bapak Ibu. Ya kebetulan tadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi Ibu moderatornya membacakan banyak banget penelitian 2025 yang terbit di jurnal Scopus, itu sebenarnya sudah berproses Bapak Ibu ya. Jadi proses paper itu sebenarnya udah 2-3 tahun yang lalu. Nah kebetulan semua terbitnya di 2025. Jadi tidak ada memang proses yang cepat dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah. Ya, apalagi itu kita sudah tekadkan sebagai pengajar, sebagai dosen bahwa sebenarnya Tridharma itu menjadi bagian terpenting dalam hidup kita, ya, terutama poin yang namanya penelitian. Nah, fokus riset saya itu sebenarnya Bapak Ibu fokusnya ke AI, ya, Insya Allah bidang AI itu bisa saya pahami, bisa saya kuasai, termasuk tuh neural network ya, data mining, fuzzy logic ya, expert system, machine learning, dan sekarang itu fokusnya memang ke deep learning ya. Deep learning itu lebih ke fokusnya ke CNN dan RNN ya. Nah, saya juga aktif di jurnal reviewer jurnal nasional dan jurnal internasional ya untuk mereview beberapa paper dari rekan-rekan yang masuk untuk ditelaah. Nah, pada kesempatan hari ini ya
sebenarnya nih kalau panitia ngomong sama saya cuma diberikan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Jadi sebenarnya ini usulan ini harus ada nih part keduanya nih ya, Bapak Mesran Mkom, supaya kita bisa langsung terjun bagaimana membuat artikel tersebut utuh berdasarkan kompetensi dari dosen masing-masing. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan coba berbagi tentang kiat dan strategi ya, bagaimana menembus artikel bibliometrik itu ke jurnal internasional bereputasi atau mungkin ke Sinta 2 ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu dosen yang sekarang itu sudah mengajar, otomatis ini bisa dijadikan sebagai syarat ya. Sebenarnya bukan syarat khusus ya, tapi bisa dijadikan sebagai kum lah. Karena sebenarnya kalau udah dosen itu untuk publikasi di jurnal Sinta 2 itu menurut saya itu hal yang mungkin kita lakukan, mengingat menulis itu kan sesuatu hal yang sifatnya kebiasaan, habit. Jadi nggak ada istilah menulis itu bim salabim ada kadabra langsung bisa nulis, tidak. Itu semua diawali dengan yang namanya kita berproses ya. Awalnya susah, terus kita biasakan lama-lama jadi terbiasa. Nah, ini sedikit apa namanya biografi saya ya. Eh, Akun yang memang kita harus punyai ya sebagai seorang dosen ya, yaitu akun Sinta ya. Kemudian ada akun Scholar dan akun Scopus ya. Yang saya yakin juga Bapak Ibu tuh punya ya akun-akun yang seperti saya maksud. Nah, ada beberapa topik ya yang bakal kita bahas hari ini untuk sharing saja sebenarnya. Itu sebenarnya ada 5 topik yang mau saya bahas ya. Topik pertama itu kita pengen melihat dulu tren. Bagaimana sih tren bibliometrik gitu ya. Jadi bibliometrik itu sebenarnya apa sih? Mungkin ada sebagian dosen praktisi itu yang sudah paham, tapi ada yang sebagian masih bingung. Itu bibliometrik apaan sih kan begitu. Nah, habis itu kita akan coba membahas sebenarnya menulis itu artikel bibliometrik itu gimana sih gitu ya. Apakah sama dengan menulis dengan artikel teknik gitu ya, apakah dia berbeda atau lain sebagainya. Dan kita juga akan mencoba nanti membahas formulasi, karena nanti bibliometrik ini sumber bahan bakarnya itu adalah query dari dataset itu bisa Scopus ya dan WOS. Nah, di sini saya akan coba nanti ngambil dataset yang Scopus. Nah, untuk 2 poin ini mungkin nggak akan sempat ini ya proses analisisnya ya, karena memang nanti waktunya panjang ini. Nomor 45 itu tadi maksud saya itu dikasih lagi part kedua gitu ya, di mana nanti di part kedua itu dosen-dosen itu sudah punya poin 1, 2, 3 ya, jadi sudah punya metadatanya, tinggal kita coba bagaimana menulisnya ke dalam sebuah artikel ya, diikuti dengan hasil analisanya menggunakan aplikasi yang mungkin disebut di sini yang ngetren itu Biblioseni namanya Bapak Ibu ya, mungkin yang sudah terbiasa menggunakan bahasa R itu ya, untuk aplikasi Biblioseni itu sangat familiar ya, sangat familiar untuk membuat model artikel dengan tipe bibliometrik tadi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, nah saya pengen kasih sebuah apa namanya Bapak Ibu ya, sebuah penjelasan yang sebenarnya Bapak Ibu itu sudah paham bahwa sebenarnya jenis paper itu paper yang saya maksud itu ada 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah technical paper ya, ini mungkin paper yang hasil penelitian itu atau hasil eksperimen itu kita lakukan berdasarkan bidang ilmu masing-masing. Dan biasanya technical paper itu nanti berbicara kontribusi. Nah, ini mungkin yang sering kita lakukan Bapak Ibu ya, technical paper. Jadi saya yakin dan percaya setiap dosen itu memiliki kepakaran masing-masing. Karena memang pada dasarnya itu dalam membuat paper itu kita harus berdasarkan bidang keilmuan kita masing-masing. Nah, kalau saya pribadi ya saya bidang ilmunya apa? Computer science. Berarti saya nanti computer science itu berbicara dengan topik penelitian saya tentang artificial intelligence. Maka nanti dari artificial intelligence itu saya turunkan, saya mau ngambil topik yang mana. Iya, saya ngambil topik yang data mining. Data mining yang mana? Data mining klasifikasi. Nah, mungkin nanti dari situ saya akan eksperimen ya, mengambil data set, kemudian melakukan penelitian lebih lanjut dengan metode-metode yang sudah saya sepakati, sampai nanti saya memperoleh sebuah hasil. Nah, ini yang mungkin yang sering kita lakukan. Jenis papernya disebut dengan istilah technical paper. Jadi, jenis paper yang pertama itu mengharuskan kita memang harus tahu dulu ya, apa yang harus kita lakukan, kemudian datasetnya sumbernya dari mana, valid apa tidak, kemudian novelty atau kebaruan dari penelitiannya apa. Dan technical paper ini biasanya kita lakukan ya ketika kita itu melakukan penelitian S2 dan S3 ya. Jadi ketika Bapak Ibu itu kemarin menempuh pendidikan S2 atau
sekarang sedang menempuh pendidikan S3, itu yang disebut dengan tesis dan disertasi itu jenisnya itu adalah technical paper ya. Jadi wajib ada hasil eksperimennya, wajib ada hasil penelitiannya. Dan yang kedua itu jenis paper yang berikutnya adalah survei paper Bapak Ibu. Jadi survei paper ini yang masuk nanti dalam kategori bibliometrik ya. Yang sebelumnya itu nanti sebelum ada bibliometrik ada namanya SLR ya, Systematic Literature Review, di mana nanti paper itu kita hanya melakukan proses review Bapak Ibu. Jadi proses review terhadap suatu topik. Jadi topik itu kita ambil, kemudian kita cari referensi papernya, kemudian nanti akan kita bahas apa yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, super paper itu tidak ada hasil penelitian Bapak Ibu ya. Maksudnya itu kita nggak eksperimen di sana, hanya menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian tersebut terkait dengan topik yang mereka sedang angkat. Dan biasanya ya survei paper ini itu mencapai puluhan, ratusan, bahkan ribuan ya, tergantung topik apa yang mau kita cari. Dan biasanya sebagai seorang peneliti ya, Bapak Ibu yang sudah S2 dan S3 yang sekarang mungkin sedang mengajar dan lain sebagainya, ketika kita pengen membuat sebuah technical paper, biasanya itu referensinya adalah survei paper ya. Kita harus mencari dulu ya beberapa paper yang berkaitan dengan topik kita. Misalnya seperti saya pribadi, saya ngambil topik misalnya deep learning. Deep learning itu saya ngambil topik tentang segmentasi. Maka tugas saya adalah mencari semua paper yang berkaitan dengan segmentasi menggunakan deep learning. Nah, nanti mungkin bisa ketemu tuh ya, papernya puluhan, mungkin ratusan. Nah, dari situ nanti saya akan proses gitu ya, satu persatu gitu ya. Satu persatu apa yang sudah dilakukannya paper tersebut, sehingga nanti ada yang namanya state of the art. Nah, dari situ nanti fungsi dari survei paper itu untuk bisa menjawab yang namanya technical paper. Nah, topik yang mau kita bahas hari ini yang berkaitan dengan bibliometrik itu masuk dalam kategori survei paper, Bapak Ibu ya. Jadi survei paper. Jadi kita hanya proses mereview paper saja, tapi walaupun dia proses mereview paper, tapi bagaimana proses review ini bisa diterima di jurnal-jurnal bereputasi ya dan jurnal Sinta 2. Berarti ada kiat dan strateginya gitu ya. Karena walaupun dia tidak membahas hasil penelitian, tetapi survei paper ini juga menjadi kekuatan ya bagi kita sendiri, khususnya bagi peneliti. Jadi kalau misalnya saya pribadi ketemu model-model survei paper ini Bapak Ibu, saya sudah tertolong Bapak Ibu ya. Kenapa saya sudah tertolong? Berarti saya tidak harus membaca puluhan paper Bapak Ibu. Tidak usah membaca ratusan paper. Karena apa? Karena dengan satu paper tadi mereka sudah review ya, sudah mendapatkan hasil yang bisa saya lanjutkan ke penelitian saya berikutnya. Nah, kita masuk ke topik yang pertama ya, berbicara bibliometrik. Berarti kita harus cari dulu ya tren. Sebenarnya tren bibliometrik ini sudah sampai mana sih? Jangan sampai nanti kita menulis artikel bibliometrik, tapi trennya itu sudah menurun gitu ya. Ya percuma gitu. Nah, saya coba ambil ya metadata dari Scopus dengan menggunakan beberapa kata kunci Bapak Ibu ya. Jadi kata kuncinya ini saya gunakan yang merah ini ya Bapak Ibu. Jadi saya ambil kata kunci dari title, dari abstrak dan kata kuncinya saya ketikkan bibliometrics. Jadi bibliometrics ya, C dengan S atau bibliometrics analysis atau bibliometrics tanpa S. Dan bibliometrics analysis di mana juga saya cari katanya yang pakai X. Jadi kemungkinan kata bibliometrik itu saya masukkan ya, di mana situ dokumen tipenya, dokumen itu artikel yang saya ambil. Jadi saya nggak ambil yang proceeding Bapak Ibu ya. Saya khusus artikel dan dia itu tipenya adalah artikel jurnal. Ya. Nah, saya memperoleh dokumen sekitar 42.491 artikel. Wow, amazing. Ya, jadi ada sekitar 42.491 sampai tahun 2026. Bahkan di sini sudah ada sekitar 40 ya artikel yang sudah terbit di 2026 dengan topik bibliometrik. Dan bisa kita lihat ini ya, itu ngetrennya itu dari tahun ke tahun dia semakin naik Bapak Ibu ya. Bahkan di awal tahun 2019 ke atas ini sudah mulai meningkat ya. Ini bisa kita lihat bahwa sampai tahun 2025 ini artikel tentang topik bibliometrik itu ada sekitar
5.705 artikel. Dan 2026 Bapak Ibu itu sudah ada ya. Sudah ada sekitar 26 artikel. Artinya apa? Trennya itu masih naik sampai sekarang gitu ya. Masih dibutuhkan gitu. Nah, dari yang tadi saya coba menelaah kembali ya, kita autoratif ya untuk menulis artikel dengan tema bibliometrik. Nah, ini saya dapat datanya Bapak Ibu dari scopus.com, di mana di sini saya melihat ya dari namanya saja ini ya, dari namanya ini nggak ada ya Bapak Ibu penulis Indonesia ya, ini rata-rata penulis dari luar. Di mana penulis itu saya peroleh dari 15 afiliasi dan ternyata itu Cina ya. Cina itu merupakan salah satu negara yang aktif ya menulis artikel dengan topik bibliometrik Bapak Ibu. Nah, selain itu juga saya bagi dari artikel yang tadi, saya bagi subjek areanya Bapak Ibu. Dan ternyata artikel bibliometrik ini masuk ke semua bidang ilmu Bapak Ibu. Jadi Ibu jangan pernah merasa bahwa artikel bibliometrik itu hanya untuk computer science. Enggak Bapak Ibu ya. Dari data ini bisa dilihat ya bahwa semua bidang ilmu masuk di sini. Bahkan di sini computer science ya masih terlalu sedikit Bapak Ibu ya. Hanya 9,8%. Yang paling banyak itu social science Bapak Ibu ya. Social science sekitar 20,8%. Kemudian medicine ya itu sekitar 16 dan beberapa ilmu lainnya ada agrikultur, ekonomi ada juga di sini, engineering ya, environment ya, business management dan lain sebagainya. Artinya apa? Ya bibliometrik itu bukan artikel computer science gitu. Semua bidang ilmu bisa kita buat artikel bibliometrik. Ini supaya dapat gambaran bahwa ini artikelnya ini menarik gitu ya, menarik untuk kita telaah. Karena saya yakin Bapak Ibu juga memiliki kepakaran masing-masing dan kepakaran itu bisa kita buat artikel bibliometriknya. Nah, kemudian saya telah kembali dari situ saya mendapatkan bahwa Cina menjadi negara penyumbang terbesar Bapak Ibu ya. Artikel bibliometrik dan Indonesia ada Bapak Ibu ya. Ternyata Indonesia juga merupakan negara yang aktif menurut saya ya, yang aktif dari data yang sudah disajikan itu. Ada sekitar 1.533 artikel ya, 1.533 artikel ya yang Indonesia, di mana ini saya coba telah kembali Bapak Ibu. Jadi saya coba nih ini 1.533 ini siapa saja sih kan begitu. Nah, dari 1.533 artikel ini saya memperoleh data statistiknya bahwa ternyata di tahun 2023 sampai 2025 Bapak Ibu itu trennya dari tahun ke tahun menaik ya Bapak Ibu. Bahkan di tahun 2026 itu udah ada 18 artikel Bapak Ibu ya yang sudah terbit di Scopus dengan tema bibliometrik untuk peneliti Indonesia Bapak Ibu. Ya, berarti Indonesia juga menjadi salah satu negara penyumbang ya artikel dengan tema itu tadi Bapak Ibu ya, bibliometrik tadi. Nah, kemudian sama dengan cara yang sama juga Bapak Ibu, saya akan coba opera-aprik tadi itu ya, saya opera-aprik saya menemukan bahwa ada beberapa peneliti ya di Indonesia yang aktif dalam menulis artikel dengan tema bibliometrik beserta asal institusinya ya. Di sini kita bisa lihat itu ada Universitas Pendidikan Indonesia ya. Bahkan ini ada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, kemudian ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bina Nusantara University atau BINUS ya. Dan ini datanya real saya ambil dari Scopus. Dari data itu saya peroleh juga, saya petakan juga ya tentang subjek areanya. Ternyata di sini lagi-lagi social science ya, penyumbang terbanyak ya. Jadi sebenarnya orang social science itu mereka lebih tertarik mungkin ya menulis artikel dengan tema bibliometrik ya daripada orang computer science ya. Di sini computer science sekitar 8,6. Dan bisa kita lihat di sini ya, computer science itu artikelnya itu sekitar 253, sementara social science itu Bapak Ibu ada sekitar 653 Bapak Ibu. Jadi cukup banyak ya. Dan kemudian saya coba telaah lagi ya dari artikel bibliometrik itu tadi, saya menemukan bahwa ternyata artikel dengan tema bibliometrik itu ada loh Bapak Ibu sponsornya. Dan yang menarik di sini adalah bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita itu juga
menerima ya, menerima apa namanya? Mungkin ini hibah ya, hibah penelitian ya, mungkin tahun pertama dia menulis mungkin ya artikel dengan tema bibliometrik atau SLR ya, yang nantinya dari situ akan dilanjutkan dengan riset mereka gitu ya. Nah, di sini juga Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kemudian di sini ada Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga cukup aktif ya melakukan pendanaan terhadap peneliti-peneliti dengan tema penelitian bibliometrik tadi Bapak Ibu. Nah, dari tema bibliometrik negara Indonesia tadi, saya coba ambil 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Saya ambil coba 2 tahun, tahun 2025 ya. Kemudian dari tahun 2025 tadi yang sebanyak 1.533 itu saya peroleh 435 artikel, di mana 435 artikel ini juga saya buat dalam sebuah pemetaan ya berdasarkan autor dan afiliasi ya. Kemudian saya coba ambil Bapak Ibu ya satu artikelnya computer science, karena kebetulan saya computer science Bapak Ibu ya. Jadi dari 435 artikel ini di tahun 2025, saya pengen melihat untuk topik computer science itu sebenarnya jurnal-jurnal mana sih yang menerima artikel dengan topik bibliometrik yang sudah terindeks Scopus pada rekam jejak yang sudah saya perlihatkan kepada Bapak Ibu. Nah, ternyata dari 65 artikel computer science ini, saya sudah meresum ya. Ternyata ada beberapa jurnal internasional Bapak Ibu yang menerima ya, menerima tema ya untuk artikel dengan jenis tipe bibliometrik ya. Di sini ada International Journal of Engineering, Science and Information Technology. Kemudian ada TEM Journal juga di sini ada ya. Ada Applied Computer Science. Ya, kemudian ada Data Science Journal ya, ada Data of Cloud Computing, ada Journal of Computer Science dan lain sebagainya. Nah, dan ini juga nanti bisa menjadi referensi ya buat kita ya, referensi buat kita kepada Bapak Ibu. Ini khusus untuk computer science ya. Computer science yang nantinya misalnya ketika artikelnya sudah jadi, ini bisa menjadi rekomendasi Bapak Ibu untuk bisa submit. Nah, memang tadi topik kita itu kan kiat dan strategi bagaimana bisa masuk artikel ke jurnal Scopus dan Sinta 2 ya. Jadi saya berbicara jurnal internasional Scopus berarti nanti otomatis itu tulisannya itu akan mengikuti ke Sinta 2 karena kita mencoba Bapak Ibu mengambil level yang tertinggi. Jadi kalau insya Allah kalau tulisan Bapak Ibu itu sudah bagus, sudah memang levelnya itu ada level yang bisa masuk ke jurnal internasional bereputasi, ya mudah-mudahan untuk masuk ke jurnal Sinta 2 itu saya bilang bukan hal yang sulit, tapi itu memungkinkan karena kita sudah pasang target yang tinggi Bapak Ibu. Nah, itu dia maksud saya. Nah, di 2026 juga tadi ada 18, saya coba telaah Bapak Ibu ya, telaah bahwa ada juga beberapa jurnal ya Indonesia itu memasukkannya. Ternyata di sini ada juga beberapa jurnal yang kalau saya lihat di sini asal jurnalnya itu bukan asal dari Indonesia ya, kayak macam ini ya, Complexon Inspol Zofani ini saya cek ini dari Ukraina ya Bapak Ibu ya, dari Ukraina dan beberapa jurnal lagi dari luar Indonesia. Nah, ini kita berbicara tren tentang bibliometrik. Artinya apa Bapak Ibu? Ini penelitian masih high gitu loh. Masih setiap tahun itu meningkat Bapak Ibu ya. Itu kita buktikan tadi mulai dari dengan topik bibliometrik, kemudian kita persempit lagi pencarian di mana kita cari di Indonesia dan di Indonesia sendiri tahun 2025 dan 2026 itu Bapak Ibu sudah ada ya beberapa artikel yang terbit dengan tema artikel bibliometrik. Nah, dari tren itu sebenarnya kita pengen mengetahui sebenarnya kita ngapain sih harus melakukan studi literatur karena memang bibliometrik itu termasuk studi literatur. Nah, saya mau tekankan sekali lagi bahwa ketika kita melakukan studi literatur, maka kita mencoba untuk memahami landscape penelitian di suatu bidang. Kenapa? Karena Bapak Ibu berbicara penelitian ini berarti kita berbicara tentang kepakaran. Berbicara kepakaran berarti berbicara tentang spesifikasi dari ilmu Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau saya orang komputer science berarti itu kepakaran saya. Hal yang berbeda itu kalau misalnya kita berbicara tentang
kepakaran dosen ilmu manajemen, misalnya kepakaran dosen ilmu ekonomi, atau kepakaran dosen ilmu sosial sains, atau kepakaran dosen pendidikan dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita sebagai dosen itu memiliki kepakaran masing-masing. Dan ini penting untuk kita memetakan artikel bibliometrik yang bagaimana yang bakal kita buat. Gitu. Dan saran saya, bukan saran ya, memang ini mungkin menjadi keharusan ya ketika kita membuat artikel bibliometrik ya kita harus memang sesuai dengan kepakaran kita masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Kalau memang bidangnya computer science, maka kita nanti akan menggarap artikel bibliometrik yang berkaitan dengan computer science. Kalau itu nanti misalnya dia kepakarannya hukum, bahkan nanti akan dia membuat artikel bibliometrik yang kepakarannya tentang hukum. Artinya kita harus berdasarkan kepakaran kita masing-masing. Nah, dari situ kita nanti akan bisa mendapatkan yang namanya celah penelitian Bapak Ibu. Dari studi literatur tadi itu, apapun nanti jenisnya ya, apakah nanti jenisnya bibliometrik atau mungkin SLR, bahkan saya dapat beberapa informasi dan saya sudah telaah bahwa ada nanti gabungan antara SLR dan bibliometrik Bapak Ibu ya. Jadi namanya BSLR ya, jadi gabungan antara bibliometrik dan SLR. Jadi artikel itu tidak murni bibliometrik, tapi nanti ada campurannya SLR dan itu juga sudah pernah sering saya baca artikelnya dan jauh lebih menarik ya. Jadi kombinasi antara bibliometrik dan SLR. Nah, dari situ nanti kita akan mencoba menyusun kerangka konseptual atau teoritis dari penelitian kita masing-masing. Nah, berbicara artikel literatur, ya kita paham bahwa dalam beberapa dekade ini terakhir ini Bapak Ibu ya, pendekatan yang populer yang sering dilakukan oleh kita selaku dosen untuk melakukan yang namanya studi literatur itu ada dua Bapak Ibu ya. Pertama, ada namanya Systematic Literature Review atau SLR. Ini mungkin yang familiar Bapak Ibu. Nah, nanti juga dari contoh artikelnya ini berbeda ya Bapak Ibu ya dengan technical paper. Biasanya kalau di SLR itu dia judul pertamanya itu identik dengan apa ya, misalnya SLR titik 2 apa, atau review paper atau sistem literatur apa gitu. Dan biasanya dengan keyword-keyword seperti itu menandakan bahwa dia masuk dalam topik kategori SLR. Nah, begitu juga dengan bibliometrik analisis Bapak Ibu ya. Jadi biasanya artikel-artikel dengan bibliometrik analisis itu biasanya di judulnya itu mereka mencantumkan ya analisis bibliometrik gitu ya, atau bibliometrik analisis ya, atau review bibliometrik dan lain sebagainya. Tergantung nanti gaya selingkung dari jurnalnya itu apa ya, karena bagaimanapun ketika kita nulis kita pengen masukkan artikel tersebut ke dalam sebuah jurnal, maka kita wajib mengikuti gaya penulisan dari jurnal tersebut. Nah, karena kita fokusnya ke nomor 2, maka nanti alat atau tools yang sering digunakan Bapak Ibu ya untuk melakukan visualisasi terhadap bibliometrik itu ya yang familiar itu menggunakan aplikasi yang namanya Biblioseni namanya Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin ini ya, prakteknya bisa kita lakukan di part berikutnya Bapak Ibu ya. Dengan catatan nanti Bapak Ibu sudah dapat metadatanya tadi, metadata Scopus, kemudian akan kita visualisasikan dengan yang namanya Biblioseni. Dari situ nanti baru kita akan coba menulis Bapak Ibu ya, satu persatu ya, sampai nanti dia menjadi artikel yang utuh, siap untuk kita kirim ke jurnal internasional ataupun ke jurnal Sinta 2 Bapak Ibu. Nah, kalau begitu apa yang menjadi perbedaan utama antara SLR dan bibliometrik? Nah, ini saya mencoba melihat dari beberapa aspek Bapak Ibu ya. Jadi kalau SLR dan bibliometrik itu sebenarnya cara membaca papernya itu sederhana sekali ya. Jadi kalau kita berbicara SLR, berarti memang dari segi data, kita memang itu harus tahu betul itu ya, harus dia full text artikel. Sementara nanti kalau kita membaca dengan teknik bibliometrik, Bapak Ibu, kita nggak mesti harus mengetahui isi artikel itu apa. Tapi nanti kita bisa melihat dari yang namanya metadata, Bapak Ibu. Makanya nanti metadata yang kita gunakan itu nanti metadata yang sumbernya valid. Saya nggak bilang bahwa metadata dari Scholar itu nggak boleh. Boleh saja, nggak ada masalah. Dari PubMed dan lain sebagainya boleh. Tapi karena kita pengen tembusannya itu adalah jurnal WAS dan Scopus, maka bisa kita pastikan kita ngambil proses indeksasi yang tertinggi saja. Nah, indeksasi yang tertinggi di sini kita ketahui sama-sama yaitu Scopus dan WAS. Makanya kita menggunakan metadata Scopus dan WAS. Nah, nanti dari metadata itu kita bisa analisa ya. Analisanya itu nanti banyak dari judul, abstrak, dan citasi. Dan proses penggunaan toolsnya juga nanti berbeda-beda ya, di mana nanti SLR itu biasanya orang menggunakan NVivo ya. Kemudian ada juga pakai teknik Prisma. Kalau
di bibliometrik kita sering menggunakan yang namanya bibliometrics dengan menggunakan bahasa R, dan satu lagi aplikasi Biblioseni. Dan nanti tidak menutup kemungkinannya ketika kita melakukan pencarian terhadap dataset, kita juga menggunakan tools Prisma ya. Jadi boleh dikombinasikan nanti antara Prisma dengan Biblioseni untuk membuat artikel bibliometrik. Nah, secara mudah, gambaran umum yang bisa kita pahami perbedaan mendasar antara SLR dan bibliometrik itu adalah saya buat sebuah ilustrasi ya. Jadi kalau misalnya saya ngambil topik ya, nama topiknya itu Green Supply Chain, kemudian saya ambil semua literatur, berarti literatur tentang Green Supply Chain itu saya harus pahami satu persatu. Jadi kalau misalnya dari Grid Supply Chain itu saya menemukan 150 paper, berarti saya harus mengetahui 150 paper itu isinya apa gitu. Ya mulai dari siapa penulisnya, kemudian penelitian itu apa hasil penelitiannya, datasetnya apa yang digunakannya, kalau dia menggunakan tools apa yang digunakannya, terus keterbatasan penelitiannya itu apa. Saya mengharuskan harus mengetahui secara pasti setiap detail isi artikel. Jadi kalau ada 150 artikel ya saya harus paham betul tuh 150 artikel. Nah, beda dengan kalau misalnya kita membuat artikel bibliometrik. Jadi kalaupun misalnya saya ngambil topik Grid Supply Chain itu menggunakan bibliometrik, saya nggak mesti harus tahu itu ya isi artikel itu apa. Tapi saya akan memvisualisasikan 150 artikel itu melalui tools-tools yang sudah saya sepakatin. Mungkin nanti akan saya cari ya dari 150 artikel itu kebanyakan penelitinya berasal dari negara mana, contoh ya. Kemudian ini artikel-artikel yang terbit itu tipenya apa? Apakah tipenya jurnal, apakah tipenya itu conference atau proceeding atau book ya, atau saya buat visualisasi dari 150 itu peneliti-peneliti dari afiliasi mana saja yang saling berkontribusi satu sama lain. Jadi saya nggak mengharuskan harus tahu isi artikel itu seperti apa. Jadi kalau dia SLR itu berbicara tentang full isi artikel itu, kalau dia bibliometrik itu nanti kita berbicara tentang visualisasi ya, visualisasi data seperti apa. Nah, kalau masih bingung ya, saya akan coba membuat sebuah pertanyaan yang sederhana ya, ketika kita pengen menulis ya, menulisnya itu pertanyaannya kapan ya, Pak? Saya harus menggunakan SLR dan bibliometrik. Nah, pertama, ketika saya mendeskripsikan atau ingin mensintesis temuan riset, maka saya harus pakai SLR. Jadi ketika saya ingin mendeskripsikan atau mensintesis temuan riset, saya harus pakai SLR. Kenapa? Saya harus tahu isi artikel itu apa gitu loh. Supaya saya tahu temuan risetnya apa, maka saya harus buat tipenya SLR. Tapi kalau misalnya saya pengen memetakan tren risetnya secara luas, ya ini kira-kira artikel ini terbitnya di jurnal mana aja ya. Kemudian nanti siapa-siapa saja penulis yang handal, kemudian sitasi yang banyak itu dari penulis mana gitu. Nah, maka kalau untuk memetakan tren risetnya secara luas, baik itu nasional dan global, maka nanti kita akan membuat artikel dengan tipe bibliometrik gitu. Tapi kalau kita pengen mengidentifikasi celah penelitian, nah ini kan penting ya sebagai seorang peneliti, karena nanti celah penelitian itu disebut dengan istilahnya gap ya, gap. Gap itulah nantinya akan kita tutupin dan akan menjadi penelitian kita berikutnya. Ini bisa dua Bapak Ibu ya, bisa SLR dan bibliometrik. Makanya seperti saya sebutkan tadi di sebelumnya, ada beberapa artikel yang mencoba menggabungkan ya SLR dan bibliometrik. Dan namanya itu menjadi BSLR ya, BSLR ya. Artinya perpaduan antara SLR dan bibliometrik. Kalau kita misalnya melakukan studi awal atau topik baru, maka gunakanlah bibliometrik. Jadi nanti di bibliometrik itu kita bisa lihat topik-topik yang sekarang sedang ngetren itu apa ya gitu ya. Nah, saya pengen misalnya kebetulan saya ngambil deep learning. Deep learning itu saya ngambil tentang segmentasi. Nah, segmentasi itu yang lagi ngetren tuh topiknya bahas tentang apa. Nah, nanti di biometrik itu dapat tuh Bapak Ibu. Karena sebenarnya kan ketika kita menulis itu sebenarnya bukan berbicara tentang keilmuan kita, tapi kita berbicara tentang apa yang sedang ngetren saat ini gitu. Nah, apa yang menjadi urgensi ya, apa yang menjadi kebutuhan urgent yang memang harus segera diselesaikan gitu proses permasalahannya. Nanti ke sana kita arahnya. Makanya nanti kita akan berbicara tentang topik-topik yang lagi ngetren dan biasanya pakai analisis bibliometrik dengan menggunakan visualisasi tadi itu bisa dilakukan Bapak Ibu.
Nah, itu tadi sedikit penjelasan sederhana ya, penjelasan sederhana tentang tren ya, kemudian sedikit penjelasan perbedaan antara SLR dan bibliometrik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita akan coba memasuki tentang bagaimana sih sebenarnya kita menulis artikel bibliometrik tersebut gitu ya. Nah, saya sudah mapping ya dari artikel yang tadi, dari artikel yang sudah saya petakan tadi ya di tahun 2025 dan 2026. Kemudian saya download artikelnya ya, yang saya ambil tema bibliometrik, saya sudah mapping. Ya, saya sudah ambil beberapa artikel di sini ya, artikel yang terbit dari peneliti Indonesia ya. Nah, saya sudah ambil beberapa. Dari sini apa namanya? Kita akan coba petakan ya, petakan sebenarnya dari artikel yang terbit di beberapa jurnal ini apa sih yang menjadi kesamaan. Jadi sebenarnya ketika kita pengen menulis itu Bapak Ibu, kita harus tahu dulu ya, draft, bukan saya bilang draft lebih gampang ya, draft untuk menulis itu gimana sih? Apakah technical paper dengan survei paper itu sama? Mengingat tadi kan kalau technical paper itu kita berbicara ada hasil eksperimennya. Sementara kalau kita berbicara survei paper ya, walaupun nanti topiknya ada bibliometrik dan tidak menutup kemungkinan nanti kita juga serempetkan dengan SLR, apakah strukturnya sama kan begitu. Nah, ini kita harus paham dulu ya. Nah, kalau kita paham akan hal ini nanti kita akan gampang melakukan penulisan karena nanti kita sudah ambil garis-garis besar dari penulisan artikel dengan tipe bibliometrik tadi. Nah, setelah saya petakan dari beberapa judul artikel yang terbit tadi ya, yang terbit di jurnal internasional, yang dilakukan oleh peneliti Indonesia tadi Bapak Ibu, ternyata saya menemukan bahwa struktur artikel untuk membuat bibliometrik itu ternyata sama Bapak Ibu dengan kita membuat technical paper, sama. Ya, di sini ada 6 sampel ya, 6 sampel saya buat contohnya. Ternyata ketika kita membuat artikel bibliometrik, abstraknya ada gitu. Jadi sama kita ketika membuat technical paper ya, paper berdasarkan keilmuan kita masing-masing yang kita melakukan eksperimen, ternyata di bibliometrik juga ada abstraknya ini. Nah, ada introduction-nya gitu loh. Ada introduction-nya. Kemudian ada yang namanya metodologi ya, ada namanya metodologi ya. Nah, ada beberapa artikel yang memang sebelum metodologi dia masukkan yang namanya literatur review. Ya biasanya kalau artikel-artikel yang memiliki literatur review itu berarti nanti penjelasannya lebih detail Bapak Ibu ya. Nah, kalau biasanya ya subbabnya itu ya bukan subbab ya, tapi sub papernya itu tidak memasukkan literatur review, biasanya itu nanti masuk dalam introduction. Jadi introduction itu lebih panjang nanti. Kenapa? Di dalamnya pun nanti ada literatur review. Tapi kalau misalnya artikel tersebut itu membuat subbab dengan literatur review, berarti nanti penjelasannya itu akan terpisah ya. Introduction dia akan berbicara introduction, maka literatur review nanti dia akan berbicara literatur review ya. Nah, tetapi hampir sebagian artikel itu memiliki kerangka yang sama ya. Ini juga nomor 3 juga dia memiliki literatur review ya. Berarti dia penjelasannya terpisah dengan introduction. Tetapi yang tidak memiliki literatur review dia sama. Ada juga yang namanya metodologi. Jadi ternyata artikel bibliometrik itu ada juga metodologinya. Nah, kemudian hasil dan diskusinya ya, result and discussion. Ternyata juga sama ya, di artikel bibliometrik juga memiliki hasil dan diskusi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, di artikel bibliometrik juga memiliki kesimpulan. Artinya apa Bapak Ibu? Dari sini kita bisa melihat bahwa menulis technical paper dan menulis survei paper. Nah, survei paper itu yang saya maksud adalah apakah itu menulis artikel XLR dan bibliometrik, itu hampir sama ternyata Bapak Ibu. Hampir samanya di mana memiliki struktur artikel yang sama. Nah, kita akan coba jelaskan lagi persamaan dan perbedaannya itu di mana. Dan mungkin nanti ini yang saya sebut dengan tips dan triknya Bapak Ibu ya. Nah, dari struktur artikel ini ternyata saya mengambil sebuah garis besar bahwa ada 5 komponen umum yang biasanya dilakukan ya untuk membuat yang namanya artikel bibliometrik. Jadi dasar kita memetakan ini dari artikel-artikel yang sudah ada Bapak Ibu.
Dan itu ada yang namanya introduction ya, ada literatur review, ada research method atau metodologi ya, ada result and analysis atau istilahnya itu result and discussion ya, kemudian ada conclusion. Nah, 5 poin ini menjadi dasar kita membuat artikel bibliometrik yang sebenarnya Bapak Ibu itu sudah paham, ini juga kita lakukan ketika kita melakukan penelitian technical paper gitu ya. Sama strukturnya. Nah, yang menjadi pembeda itu adalah di poin 1, 2, dan 3 yang itu akan berbeda dengan poin 4, 5. Jadi sebenarnya ketika kita membuat artikel bibliometrik, yang berbeda itu nanti di poin 1, 2, dan 3. Ya, nanti perbedaannya di mana akan kita coba jelaskan satu persatu. Jadi strukturnya hampir sama dengan technical paper, bukan hampir sama, mirip ya. Ya mirip 100% dengan technical paper. Jadi membuat paper technical maupun membuat paper survei paper, apakah survei paper itu nanti bibliometrik atau SLR, ternyata susunannya sama gitu ya. Nah, yang berbeda itu nanti ada di poin 1, 2, dan 3 ya. Poin 1 dan 2, 3. Nah, poin yang pertama itu adalah introduction ya. Ada introduction itu kalau di bibliometrik berarti wajib kita menyertakan pertanyaan riset ya, atau riset question. Ini menjadi hal yang wajib Bapak Ibu yang di teknik paper itu enggak ada. Jadi riset question itu sebenarnya bebas Bapak Ibu ya. Ini saya ambil beberapa contoh riset question yang ada di introduction, yang tidak ada di technical paper, di mana nanti riset question ini menjadi utang, menjadi hal yang harus kita jawab di hasil dan analisis. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi nanti riset question yang ada di introduction yang bebas itu tergantung Bapak Ibu ya. Ya, mau buat riset questionnya 3, 4, 5 yang nantinya kalau misalnya Bapak Ibu itu menyertakan 3 pertanyaan tentang riset question, maka nanti hasil dan pembahasannya juga harus menjawab 3 question tadi gitu. 3 pertanyaan itu tadi. Dan pertanyaan itu nanti akan dijawab menggunakan visualisasi data yang menggunakan tools yang kita sebut dengan istilah biblioseni tadi itu ya. Nah, ini contoh beberapa contoh pertanyaan riset question ya yang nantinya harus dijawab di hasil dan pembahasan. Nah, ini wajib ada di artikel bibliometrik. Ya, riset question ini wajib ada dan menentukan pertanyaan itu adalah kita sendiri. Nah, dan kalaupun misalnya Bapak Ibu ini Pak ini saya bingung nih Pak. Macam mana menentukan riset questionnya? Karena saya baru pertama kali nih Pak membuat bibliometrik. Nah, nanti itu bisa terjawab di poin 45 Bapak Ibu ya. Nah, makanya nanti saya minta di pertemuan berikutnya kita akan coba menggunakan tools AI itu tadi Bapak Ibu ya. Tools AI bagaimana bisa mengenerate, bagaimana bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang memang pertanyaan itu relevan dengan judul ya, dengan latar belakang masalah, nanti dilanjutkan dengan literatur review dan lain sebagainya. Itu ada tips dan triknya semua Bapak Ibu ya. Nah, ini yang pertama. Tapi yang menjadi dasar pemikiran Bapak Ibu adalah bahwa ketika kita pengen membuat artikel bibliometrik, maka di sini wajib menyertakan pertanyaan risetnya seperti apa. Nah, itu dia Bapak Ibu. Itu poin yang pertama yang memang tidak ada di technical paper ketika kita menulis artikel biasa gitu ya, yang berkaitan dengan penelitian kita. Tapi kalau di bibliometrik ini wajib harus ada pertanyaan tentang riset questionnya. Nah, kemudian yang kedua, berbicara literatur review, ini juga sama Bapak Ibu ya. Jadi literatur review yang ada di artikel bibliometrik dan SLR, kemudian yang ada di technical paper, ternyata juga sama. Nah, literatur review ini berarti nanti kita menjelaskan penelitian terkait masalah tentang penelitian kita, yang biasanya itu nanti referensinya itu kalau kita orang komputer science itu kalau bisa up to date ya, karena memang pergerakan dari komputer science itu kan cepat sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa ambil datanya itu 5 tahun terakhir ya. Tapi kalau misalnya di data 2 tahun terakhir aja Bapak Ibu sudah dapat referensi yang banyak, yang valid ya, ya udah nggak ada masalah, nggak mesti harus 5 tahun. Nah, muncul pertanyaan Pak Agus, ternyata setelah saya cari 5 tahun itu artikelnya masih terlalu sedikit Pak Agus. Bisakah saya lebarkan menjadi 6, 7, 8, 9 atau 10 tahun terakhir ya bisa saja Bapak Ibu. Yang penting itu mendukung yang namanya teori Bapak Ibu. Nah, literatur review di sini yang saya maksudkan nanti itu identik dengan related work ya. Penelitian
terkait apa ini di sini, dalam hal ini terkait masalah yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ini hal yang memang harus dilampirkan ketika kita menuliskan artikel dengan tema bibliometrik. Nah, pertanyaannya, ketika saya pengen menulis, Pak, ternyata template jurnalnya itu tidak ada literatur reviewnya, Pak. Jadi poin nomor 1 langsung poin nomor 3 gitu kan, ada yang seperti itu. Maka literatur review ini wajib dilakukan, tapi dengan catatan literatur review ini dijadikan satu Bapak Ibu ya, dengan yang namanya introduction. Jadi poin 1, 2 itu jadi satu dia. Kalau dia tidak punya subtopik literatur review. Tapi kalau dia misalnya punya, ya sudah, berarti di poin 1 fokus ke introduction-nya, di poin 2 nanti fokus Bapak Ibunya ke literatur review-nya. Tapi kalau tidak ada, nomor 1, 2 ini digabungkan. Jadi penjelasannya itu di satu topik, yaitu topik introduction. Nah, itu dia. Jadi bukan berarti ketika nanti literatur review-nya enggak ada, Bapak enggak buat literatur review-nya, enggak boleh seperti itu ya. Jadi memang harus ada. Dan penelitian itu ya wajib menggunakan artikel-artikel yang bereputasi ya. Jadi saya bilang begini, saya bilang bukan jurnal Sinta, jurnal nasional tidak bagus, tapi kan kita pengen buat tulisan itu ya referensinya itu valid gitu ya, valid dalam arti itu punya kekuatan tinggi. Dalam arti itu kan sudah dipetakan ya, sudah diindeksasikan bahwa jurnal-jurnal bereputasi WOS dan Scopus itu memiliki reputasi yang lebih bagus. Nah karena kita pengen membuat tulisan yang mau tembus ke sana, berarti memang kita harus cari artikel-artikel yang terbit di sana gitu. Jadi kalaupun misalnya ada referensi menggunakan jurnal nasional, ya memang kalau bisa dibatasin ya, kalau bisa Sinta 1, Sinta 2, gitu. Sinta 1, Sinta 2. Kenapa Sinta 1, Sinta 2 saya bilang? Karena memang tren yang sekarang itu kan Bapak Ibu, jurnal Sinta 1, Sinta 2, pengelola jurnal itu sudah menggunakan bahasa Inggris gitu ya, sudah menggunakan bahasa Inggris. Jadi kemungkinan besar kalau tulisan kita ini bahasa Inggris, untuk dibaca orang banyak itu juga terbuka lebar gitu ya, daripada kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan bisa kita pastikan juga kebanyakan ya, itu rata-rata jurnal Sinta 3 sampai Sinta 6 itu kan pengelolanya masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu tadi kelemahannya itu adalah ya tulisan itu nanti akan susah ya dibaca gitu ya oleh peneliti-peneliti asing misalnya. Tapi kalau jurnalnya pun masih diperbolehkan menggunakan jurnal nasional, ya kita batasin aja misalnya Bapak Ibu. Misalnya jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 misalnya. Dengan catatan itu tadi ya, karena hampir 80% ya pengelola jurnal Sinta 1, Sinta 2 itu memang sudah mewajibkan harus dia menggunakan bahasa PBB ya, dalam hal ini bahasa Inggris. Ya mungkin mereka pengen tembus ya dari Sinta 2 ke Sinta 1 yang nantinya juga terindeks Scopus. Jadi mungkin nanti pengelolanya berpikir kerjanya nggak 2 kali Bapak Ibu ya. Jadi memang harus diwajibkan para autornya ya yang pengen masuk ke jurnal tersebut wajib menggunakan bahasa Inggris yang baik. Nah itu tadi. Jadi wajib menggunakan yang namanya literatur review tadi. Itu poin yang kedua Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya di riset metodologi, ya ini nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kita memperoleh data. Makanya nanti di sini amunisi ya, saya bilang amunisi atau bahan bakar untuk artikel bibliometrik itu nanti adalah metadata. Dan metadatanya nanti di sini yang memang saya sarankan ya, bukan nggak bisa pakai metadata seperti Google Scholar ya, yaitu Scopus dan WOS nanti ya. Kemudian nanti ada proses pencarian strateginya ya, boleh menggunakan teknik PICOS dan Prisma, itu tadi yang saya sebutkan tadi ya. Walaupun tadi Prisma itu bagian dari SLR dalam proses menyaring dataset tadi ya, artikel tadi, tapi itu bisa kita sematkan, bisa kita combine di artikel bibliometrik. Nah dari situ juga nanti kita akan berbicara di riset metodologi itu tools bibliometrik yang kita gunakan. Ya, nah ini untuk yang familiar itu bisa pakai bibliometrik Bapak Ibu, yang bibliometrik, biblioseni, tapi ada juga beberapa peneliti pakai fast viewer. Nah, sebenarnya fast viewer itu hampir sama ya dengan biblioseni, hanya saja ya saya bilang seperti bukan tools ya, tapi item di biblioseni itu lebih banyak ya untuk memvisualisasikan data dibandingkan dengan fast viewer tadi ya. Jadi lebih lengkap di biblioseni ya daripada di fast viewer. Walaupun memang
Fast Viewer itu diperbolehkan ya untuk melakukan visualisasi data. Tapi kalau dicari kelengkapannya seperti apa, maka Biblioseni itu lebih lengkap proses visualisasi datanya dibandingkan dengan Fast Viewer. Nah, kemudian ya kita berbicara tentang riset metodologi berkaitan dengan metadata atau kita sebut dengan queries ya. Jadi ketika kita pengen membuat artikel bibliometrik Bapak Ibu, maka nanti kita akan ambil sumbernya dari database. Database itu yang kita ambil apanya? Sebenarnya query-nya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ya kita mengambil query dan apa sebenarnya query dalam sebuah metadata itu. Nah, ini saya ambil beberapa contoh ya paper ya, saya ambil data dari Scopus ya, satu artikel. Nanti kita berbicara metadata. Nah, metadata itu nanti Bapak Ibu dia akan merefleksikan beberapa sumber ya. Jadi metadata itu nanti bisa berbicara tentang jurnalnya apa gitu ya. Kemudian judulnya apa, kemudian nanti autornya siapa saja. Kemudian nanti artikel tersebut submitnya kapan, proses revisinya kapan, diterimanya kapan, kemudian kata kunci yang digunakan apa, kemudian abstraknya apa, kemudian referensi yang digunakan apa saja. Nah, ini nanti kita berbicara tentang metadata Bapak Ibu, yang nantinya ini merupakan bagian dari amunisi kita membuat yang namanya artikel bibliometrik. Nah, berbicara dataset yang tadi saya sebutkan, ada beberapa support ya kalau kita menggunakan satu tools yang kita sebut dengan Biblioseni. Jadi sebenarnya Biblioseni itu ya tools yang untuk merepresentasikan atau memvisualisasikan metadata yang sudah kita peroleh, itu dia sebenarnya terkonektif dengan beberapa sumber database ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang saya sarankan memang pakai database WAS dan Scopus ya. Berarti kalau pakai WAS dan Scopus ini berarti istilah kita itu apa Bapak Ibu ya? Akun premium. Nah, itu bahasanya akun premium. Berarti Bapak Ibu kalau login ke Scopus itu ya dengan cara biasa itu nggak akan bisa Bapak Ibu ya. Nanti nggak bisa ngambil query-nya. Itu biasanya dia harus pakai akun premium. Nah, akun premium itu nanti mungkin bisa ya kerjasama institusinya ya. Kerjasama institusinya ya, atau mungkin coba cek di mana ya, di Shopee ya, di Shopee mungkin ada beberapa akun walaupun tuh memang akun pihak ketiga ya, tapi dengan akun premium tadi kita memungkinkan untuk mendapatkan query tadi Bapak Ibu ya, query tadi yang nantinya akan menjadi amunisi kita membuat artikel bibliometrik. Nah, dari super database tadi ternyata nanti query tersebut bisa disimpan dalam beberapa format Bapak Ibu ya. Nanti ada format yang namanya plain text, bibtext ya, CSV ya, kemudian CIW, zip dan RData. Biasanya kalau saya pribadi itu ya setelah ngambil query dataset itu ya, udah saya opera-apri, kemudian sudah cari, sudah saya gunakan beberapa fungsi if mungkin dapat itu ketemu papernya, kemudian saya simpan tuh biasanya dalam extension bibtext ya, bibtext. Nah, nanti dari extension bibtext ini nanti bisa dimasukkan dalam beberapa software reference ya Bapak Ibu ya, tinggal drag aja nanti, terserah software reference apa yang Bapak gunakan, apakah itu Mendeley ya, apakah itu EndNote atau Zotero, ya itu bisa-bisa saja. Ya, kenapa tadi kita sudah mengambil beberapa metadata ya dari artikel-artikel yang sudah kita sepakatin dari akun-akun database yang sudah kita buat itu Bapak Ibu. Nah, ini tadi masalah dataset. Nah, kemudian ini nanti beberapa contoh ya metadata. Jadi ketika Bapak Ibu tadi saving metadatanya disimpan dalam bentuk plain text kah, apakah bibtext kah, ketika diketikkan filenya akan ada beberapa kode Bapak Ibu ya. Kode-kode itu nanti sudah mewakili dari metadata yang sudah kita sepakatin. Sebenarnya bukan kita ya, tapi sistem sepakatin gitu ya. Ya, itu sistem sepakatin. Nah, di situ dijelaskan nanti, oh ya, ini inisialnya adalah AU, berarti berbicara author. AF berarti author full name ya. TI titelnya apa gitu ya. Kemudian DT dokumen tipenya apa. Kemudian ada AB abstrak ya. Kemudian DOI ya. Kemudian site ya, koresponden author ya, kemudian subjek, kategori dan lain sebagainya. Ini sudah semua masuk dalam kategori metadata ya, ketika kita menyimpan file tersebut dalam format yang sudah ada tadi Bapak Ibu ya. Apakah itu formatnya plain text, bibtext, CSV,
CIW, zip atau AirData. Ini sudah terangkum nanti datanya kalau kita buka filenya tadi itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat formulasi ya. Jadi sebenarnya ketika kita pengen mengambil sebuah metadata, maka kita butuh yang namanya query Bapak Ibu. Nah, query ini nanti akan kita jadikan sebagai amunisi ya, bahan bakar kita untuk membuat bibliometrik ya, dan kita sebut itu sebagai bibliometrik database. Nah, ada beberapa tips dan trik ya, tips dan trik untuk mencari metadata. Jadi kalau Bapak Ibu itu sudah terbiasa menggunakan akun-akun premium ya, saya ambil di sini yang Scopus saja Bapak Ibu, maka nanti proses pertama itu adalah Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya quotation Bapak Ibu. Jadi quotation itu menggunakan kutip dua. Jadi proses pencariannya itu menggunakan kutip dua Bapak Ibu. Jadi contohnya saya melakukan pencarian data, di mana pencarian itu saya ambil sumbernya dari artikel, saya ambil dari judul, ya ini abstract title, kemudian saya ambil dari abstrak, saya ambil dari kata keyword. Berarti ada tiga, ya ada tiga pencarian saya dari judulnya, dari artikelnya, judulnya, dari abstrak dan keyword. Apa yang saya cari? Yang saya cari misalnya circular economy, Bapak Ibu, circular economy. Tapi di sini saya menggunakan tanda kutip, Bapak Ibu, tanda kutip dua. Jadi saya buat kutip dua, saya ketikkan circular economy, kemudian saya tutup dengan kutip dua. Dari sini pencariannya itu ditemukan sekitar 18.577 dokumen. Hal itu akan berbeda Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mencari dengan sumber yang sama, tapi tidak menggunakan yang namanya quotation. Jadi yang pertama itu saya menggunakan quotation, yang kedua itu saya tidak menggunakan quotation. Jadi saya ketikkan aja circular economy. Maka nanti dokumen yang akan diperoleh itu bisa menjadi lebih banyak. Karena memang pada dasarnya ketika Bapak Ibu mencari dokumen circular economy, secara tidak langsung dia akan mencari dua suku kata Bapak Ibu, circular dan ekonomi. Nah, di situ kalimat penghubungnya menggunakan kata N. Nah, kita mengetahui bahwa N itu adalah yang dikatakan true. Untuk kondisi N adalah semua variabel harus bernilai true. Salah satu saja variabel bernilai false, maka hasilnya akan salah. Maka nanti dia akan mencari circular. Maka nanti dia akan mencari dari judul, dari abstrak, dari kata kunci, circular itu apa? Nah, cari circular. Setelah dapat ekonomi itu apa? Nah, baru dijumlahkan. Maka nanti topiknya itu lebih banyak dokumennya. Nah, mana yang saya butuhkan? Ya, kalau memang saya butuhkan itu adalah, saya mau topiknya itu Pak Agus betul-betul circular ekonomi. Ya sudah, berarti Ibu tinggal melakukan quotation ya, dengan menyisipkan dua tanda kutip seperti ini. Maka nanti proses pencariannya akan betul-betul mencari kata circular ekonomi. Gitu. Ya. Kalau yang nomor 2 tadi beda, walaupun Ibu ketikkan circular ekonomi, tapi nanti mesinnya akan mencari circular papernya mana dan ekonomi papernya mana. Kemudian digabungkan, sehingga nanti proses datanya itu lebih banyak ya. Dan biasanya yang nomor 2 ini tidak tepat ya, karena memang saya pengen cari topiknya itu tentang circular ekonomi. Nah gitu dia Bapak Ibu ya. Ini poin yang pertama, sama ya seperti misalnya saya pengen mencari tentang climate crisis ya. Climate crisis ya, saya nggak menggunakan tanda kutip dua, maka nanti metadatanya yang dicari adalah climate satu lagi dan krisis gitu. Tapi kalau saya pengen ini datanya betul-betul climate crisis Pak, berkaitan dengan climate crisis atau natural capital atau One Health atau greenhouse gas misalnya atau ecosystem service gitu ya, maka gunakan tanda quotation tadi Bapak Ibu. Itu poin yang pertama untuk bisa mendukung metadata yang Bapak Ibu buat ya. Jadi gunakan tanda quotation untuk mencari metadata. Nah, yang kedua ya, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya AND, OR, NOT, dan AND NOT. Nah, ini yang saya lakukan tadi yang di pertama ya. Contoh, misalnya saya pengen mencari sebuah dokumen. Ini dokumennya berbeda-beda, di mana nanti dokumen pertama tetap memang saya cari pencariannya berdasarkan judul artikel, berdasarkan abstrak, dan berdasarkan kata kunci. Saya pengen mencari topiknya itu Bapak Ibu, circular economy dan climate change. Jadi ada pakai tanda quotation, kemudian saya membubuhkan kata N gitu ya. Berarti mengharuskan dua kondisi ini harus terpenuhi. Dan alhasil saya memperoleh data sekitar 1027 dokumen.
Nah, sementara dengan topik yang sama saya cari ya circular economy, tapi saya menggunakan kata or gitu loh. Kata or berarti kata or itu mengharuskan salah satu variabel aja bernilai true ya. Kalaupun variabelnya salah semua ada yang benar, maka itu dijadikan sebagai variabel true. Nah, di sini bisa kita lihat dia menggunakan kata or. Berarti kalau menggunakan kata or ya kondisinya itu adalah dia akan mencari kata circular economy dulu. Nah, kalau ada lagi kata lain, dia akan mencari bahasa climate change. Kemudian dia akan jumlahkan, maka ketemulah jumlah paper sekitar 403.921 dokumen. Dia akan jauh lebih banyak ya kalau kita menggunakan kata or. Nah, kalau and not itu berarti selain. Jadi saya mau topiknya itu adalah tidak berkaitan dengan circular ekonomi atau dengan climate change. Jadi sekitar 17.550. Nah, artinya apa? Ketika kita menggunakan and dan or itu adalah pada saat kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Misalnya begini Bapak Ibu, saya sering menggunakan kata or kalau misalnya penelitian itu memiliki kata yang sama kayak tadi ya Bapak Ibu ya. Saya mencari artikel dengan tema bibliometrik gitu ya. Bibliometrik pakai C. Dan saya juga ketemu artikel bibliometrik dengan menggunakan CS. Jadi bibliometrik dengan bibliometrics itu kan sama. Berarti saya menggunakan kalimat penghubung or gitu ya. Jadi carilah dokumen bibliometrik or bibliometrics or bibliometrics dengan X itu sama. Artinya kalau you cari bahasa itu maka itu sama gitu. Itu boleh kita pakai istilah istilah or ya. Jadi kalau kalimatnya sama ya saya gunakan kata itu tadi. Karena kan ada juga beberapa cabang ilmu Bapak Ibu ya. Itu dia memiliki pengertian yang sama gitu karena tulisannya banyak gitu ya. Sama seperti kayak macam mencari artikel SLR ya. Nah, saya pengen cari artikel tentang systematic literature review. Maka kata kuncinya carikan artikel dengan kata systematic literature review or atau review atau literatur review atau sistematik literatur atau jadi kemungkinan-kemungkinan bahasa itu muncul kan banyak karena kan kita pahami itu ya karena kita berbicara dengan mesin jadi kalau berbicara dengan mesin itu beda kalau kita itu melakukan penalaran dengan pemikiran kita Bapak Ibu ya jadi kalau berbicara dengan mesin itu supaya mesin itu memberikan jawaban yang powerful berarti kita harus kuasai yang namanya prompt itu tadi Bapak Ibu. Makanya nanti kalau kita praktek dengan menggunakan tools AI, sebenarnya tools yang kita gunakan itu nggak mesti banyak-banyak Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi itu, tools AI yang saya gunakan saat ini itu produk dari OpenAI ya, yaitu GPT. Walaupun ada misalnya dari Google namanya Gemini, mungkin Bapak Ibu ya. Mungkin ada DeepSeek ya dari Cina, mungkin ada lagi Cloud AI ya, dan lain sebagainya. Dan peneliti Bapak Ibu ya sah-sah saja menggunakan tools mana yang dianggap itu lebih familiar. Jadi sebenarnya proses penggunaannya ini lebih familiar atau tidak dan powerful nggak dia memberikan jawaban berdasarkan input yang kita sampaikan. Nah dari pengalaman yang sudah saya lakukan ternyata powerful atau tidaknya tools AI itu memberikan respon terhadap apa yang kita berikan itu memang semua tergantung terhadap promptnya Bapak Ibu. Jadi kalau promptnya ini betul-betul sakti ya, kita bilang sakti ya, ya mudah-mudahan ya hasil yang disampaikan itu ya hasil yang bagus, yang sesuai dengan keinginan kita. Walaupun misalnya tools AI itu statusnya free gitu ya, bukan premium tapi free. Makanya ketika saya itu melakukan eksperimen ya dengan GPT yang free, dengan GPT yang premium, kemudian saya tidak menggunakan from, artinya saya bertanya, ya udah saya bertanya begitu saja, karena memang kan tools AI ini mewajibkan dia harus memberikan respon, kan begitu kan, terhadap masukan apapun. Nah ternyata ketika kita memberikan masukan, tidak menggunakan struktur from engineer yang sudah mereka pahami, ya mereka juga akan memberikan jawaban yang apa adanya gitu ya. Walaupun itu yang premium sekalipun gitu ya. Jadi memang kekuatan dari tools AI itu adalah di from engineer-nya dan Bapak Ibu bisa belajar ya from engineer itu dari manapun ya, mau dari kursus online ya atau mungkin ada bukunya ya dijual mungkin ya dan lakukan eksperimen gitu ya. Itu saran saya.
Nah, kalau saya pribadi tadi udah saya beritahu, kalaupun nanti misalnya ini kita lanjutkan ke part berikutnya, maka nanti saya akan ajarkan ke Bapak Ibu menggunakan partnya dengan menggunakan GPT saja gitu ya. Jadi bagaimana menggunakan GPT itu bisa powerful. Kenapa? GPT yang sekarang juga sudah memiliki apa namanya plugin ya, plugin yang bermacam-macam gitu ya. Kita bisa gunakan plugin-plugin itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah itu dia tadi Bapak Ibu. Nah ini tadi penggunaan and, or, dan and not. Nah kemudian itu juga akan terjadi perubahan ya Bapak Ibu ya. Ketika kita proses mencarinya itu, kalau tadi yang sebelumnya kan itu Bapak Ibu, saya mencarinya itu berdasarkan judul artikel, abstrak, dan kata kunci. Nah, di sini saya akan coba mencarinya itu dengan topik yang sama, tetapi beda sumber Bapak Ibu. Yang pertama itu saya ambil dari artikelnya aja. Yang kedua itu saya ambil dari abstraknya saja. Yang ketiga saya ambil dari kata kuncinya saja. Untuk topiknya sama, circular economy dan climate change. Ya, circular economy dan climate change. Alhasil, data yang diperoleh pun berbeda Bapak Ibu. Nah, kalau dari judul artikelnya aja saya ambil berarti ada 24 dokumen yang diperoleh. Tapi kalau saya ambil dari abstraknya aja ada 691 dokumen, ada 691 dokumen. Tapi kalau dari kata kuncinya aja, saya ambil dari kata kuncinya, maka saya peroleh datanya sekitar 472 dokumen. Nah, artinya ini apa maksudnya Bapak Ibu? Nah, dalam proses pencarian juga nanti menentukan Bapak memperoleh dokumen itu seperti apa. Kalau saya pribadi sih proses pencarian itu memang saya libatkan 3 kata kunci ya Bapak Ibu ya. Seperti yang sebelumnya ya. Jadi pencariannya itu berdasarkan judul, koma, berdasarkan abstrak, berdasarkan kata kunci. Jadi dia lebih powerful. Jadi semua yang berkaitan dengan topik itu akan dimasukkan ke dalam pencarian. Nah, kalau ini tadi berbeda. Ya wajar ya Bapak Ibu ya. Ketika kita mencari berdasarkan judul itu lebih sedikit. Karena memang ketika kita membuat judul penelitian itu kan ada keterbatasan di sana ya, misalnya 12 kata, 13 kata, apalagi jurnal-jurnal bereputasi ya, seperti WOS dan Scopus itu kan, memang tidak boleh itu judul terlalu panjang ya, misalnya judul maksimal 12 atau 13 kata, tidak menggunakan studi kasus dan lain sebagainya. Nah, karena ada keterbatasan itu, maka judul-judul yang kita berikan itu harus betul-betul bisa merepresentasi atau mewakili isi dari paper kita. Makanya kemungkinan kecil topik kita itu nyangkut di sana itu sedikit gitu ya Bapak Ibu. Nah kalau abstrak ya wajar ya, artikel itu lebih banyak karena memang abstrak itu kan berisi 250 sampai 300 kata ya, itu yang umum ya, yang kita pakai ketika kita membuat sebuah abstrak penelitian di jurnal ya, baik itu di internasional ataupun di yang namanya jurnal Sinta ya. Nah kata kunci juga sama. Kata kunci ini walaupun dia tidak sepanjang dari judul, tapi biasanya kata kunci itu dibuat berdasarkan itu tadi Bapak Ibu ya, berdasarkan kata-kata yang selain yang ada di judul, karena nanti kata kunci keyword ini juga masuk dalam metadata. Makanya ada satu tips dan trik juga ya, biasanya untuk membuat kata kunci dalam sebuah penelitian itu jangan libatkan lagi yang merupakan bagian judulnya Bapak Ibu ya. Jadi buat sendiri kata kunci yang selain dari judul. Kenapa? Karena kata kunci ini juga nanti terhitung metadata ya, metadata. Jadi kalau Ibu buat kata kuncinya itu lain daripada judul yang mewakili kata-kata dari penelitian Ibu, nah kemungkinan besar nanti paper Ibu itu cepat diindeks itu tinggi ya, daripada Ibu memasukkan kata kunci yang memang sudah merupakan bagian dari judul. Nah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah ini beberapa basic ya. Ini nanti sudah kita ambil ya teori-teorinya ya. Ini kalau tadi di query Scopusnya berarti modelnya seperti ini ya. Saya menggunakan kata kunci dengan topik circular economy dan climate change ya, dengan struktur dengan subtitlenya itu adalah sustainable gitu ya, sustainable. Nah, bahkan nanti akan muncul paper-paper. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dihafal Bapak Ibu ya. Ini nanti kalau Bapak Ibu sudah punya akun Scopus Premium, ya nanti dengan sendirinya ini ada ini ya. Basic search-nya tinggal ngetikkan aja. Ya, tapi kalau misalnya nanti basic search-nya itu kemudian Bapak Ibu butuh query-nya untuk ditampilkan di research method pada artikel bibliometrik, nah ini boleh menggunakan fasilitas advance. Nanti advance sendiri dia akan mengenerate ya, seperti tadi model saya yang di awal ya. Ketika mencari artikel bibliometrik or bibliometric analysis or bibliometrics analysis
or bibliometrik ya, and gitu ya, and yang topiknya jurnal, and tipenya artikel. Nah, itu nanti memang sudah ada query-nya Bapak Ibu ya. Sudah ada query-nya ketika kita punya akun Scopus Premium. Nah, ini link yang sudah saya berikan ya. Ini sebenarnya linknya itu link untuk praktek Bapak Ibu ya. Link untuk aplikasi RStudio ya, untuk aplikasi Biblioseni. Nah, ini saya udah cek linknya aktif. Bapak Ibu bisa klik ya. Bapak bisa download tuh aplikasi Biblioseninya. Bisa Bapak Ibu install ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada part kedua, kita bisa langsung apa ya, eksperimen ya, untuk membuat artikel bibliometrik ya, untuk menggunakan software Biblioseni tadi ya. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan dulu. Nah, intinya begini Bapak Ibu. Ketika kita menulis artikel bibliometrik, poin pertama yang perlu Bapak Ibu tekankan bahwa menulis artikel bibliometrik itu hampir sama dengan menulis technical paper. Itu dulu Bapak Ibu. Berarti dia ada abstrak, ada introduction, ada literatur review, ada research method, ada hasil and analysis, ada conclusion. Itu sama ketika Bapak Ibu juga menulis technical paper. Yang poin kedua adalah sumber data. Ini dia Bapak Ibu, sumber data dari artikel bibliometrik itu adalah metadata. Nah, metadata di sini saya sarankan itu adalah pakai metadata yang memang dia punya reputasi atau indeksasi yang tinggi. Dalam hal ini adalah Scopus dan WOS. Nah, untuk bisa ke sana Bapak Ibu itu harus punya akun premium. Ya, terserah. Pak, saya punya akun premium WOS, bagus. Pak, saya punya akun premium Scopus. Nah, kemudian saya udah ngambil metadata Scopus, sudah ngambil metadata WOS. Apakah kedua metadata ini bisa saya gunakan untuk proses pembuatan artikel bibliometrik? Bisa. Bisa. Biasanya Bapak Ibu, artikel yang dia terindeks Scopus belum tentu dia terindeks WOS. Tapi artikel yang terindeks WOS pasti terindeks Scopus. Jadi pada dasarnya kasta tertinggi dari proses indeksasi jurnal itu nomor 1 itu sebenarnya WOS Bapak Ibu ya, WOS. Yang kedua adalah Scopus ya. Jadi artikel yang top itu adalah artikel-artikel yang terbit dengan indeksasi WOS tadi Bapak Ibu. Tapi kalau di Scopus itu ya menurut saya ya biasa saja. Biasa dalam arti bukan gampang, tidak. Kita tetap menggunakan pengetahuan, kita tetap menggunakan pemahaman kita sebagai seorang dosen dan kepakaran kita sebagai seorang dosen dengan menggunakan keilmuan kita masing-masing, dan kemudian kita itu mencoba menulis Bapak Ibu. Ya, menulis ini sudah saya tekankan berkali-kali, menulis ini sebenarnya Bapak Ibu masalah habit, kebiasaan. Kalau Bapak Ibu itu pengen menulis, misalnya terserah ya, ini teknisnya sama sebenarnya. Mau menulis technical paper atau survei paper, udah Bapak Ibu, kalau bisa, itu targetnya jangan jurnal Sinta, targetnya itu jurnal Scopus, jurnal WOS, begitu loh. Karena apa? Dengan Bapak punya pemikiran ke sana, berarti nanti kita akan membuat framework yang memang buat tulisan itu betul-betul bagus gitu Bapak Ibu. Kalaupun nanti misalnya tulisan ini tidak terbit di jurnal internasional, karena mungkin beberapa faktor dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa dijatuhkan ke jurnal Sinta 2 itu udah pasti Bapak Ibu ya. Udah pasti prosesnya akan jauh lebih gampang. Gampang itu bukan berarti langsung diterima, tidak. Tetap nanti ketika kita pengen memasukkan sebuah paper ke dalam jurnal, nanti kita akan berbicara masalah template, berbicara masalah scope, dan lain sebagainya. Dan tidak ada Bapak Ibu ya, tidak ada peneliti di dunia ini yang ketika dia masukkan paper itu langsung diterima Bapak Ibu, tidak ada. Pasti ada proses yang namanya review. Sebagus apapun tulisan Bapak Ibu, itu pasti ada proses review. Dan proses review itu sebenarnya sebagai catatan untuk memperbaiki kualitas dari tulisan kita Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau paper Ibu di review, wah ini jurnalnya angel kali nih Pak Agus, saya udah dapat ronnya itu udah sampai ron 7 misalnya ya. Itu sebenarnya bagus Bapak Ibu. Karena tanpa Ibu sadari, dari ron pertama sampai ron ke-7, dari banyaknya banyaknya komentar reviewer itu lama-lama jadi sedikit Bapak Ibu.
dan tanpa Ibu sadari, Bapak Ibu sadari bahwa tulisan Bapak Ibu itu semakin lama semakin bagus ya. Semakin lama semakin bagus. Dan itu memang harus Bapak camkan gitu. Jadi ketika saya nulis juga sama gitu. Nah, pertanyaannya, apakah saya nulis itu artikel saya itu banyak diterima? Wah, kalau dilihat presentasinya Bapak Ibu lebih banyak ditolak daripada diterima. Tapi penolakan-penolakan itu kan bukan tanpa alasan dan sebab. Misalnya, pernah Pak Agus kejadian masukkan artikel bibliometrik, udah round sampai ketiga, tiba-tiba di reject. Pernah gitu loh. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah ketika artikel ini di reject dengan round ketiga, berarti sudah dengan 3 perbaikan, kemudian di clean-nya itu berarti ada round keempat, tapi mereka kasih catatan juga, itu saya perbaiki catatannya Bapak Ibu. Nah, setelah saya perbaiki, kemudian saya susun ulang. Saya pengen masukkan ke jurnal lain misalnya. Saya sesuaikan dengan template-nya, dengan perubahan-perubahan yang sudah ada. Insya Allah ketika saya submit ke jurnal lain, itu sekali revisi atau 2 kali revisi langsung diterima Bapak Ibu. Nah, begitu dia. Jadi kita sebagai seorang dosen, untuk tulisan kita ditolak itu bukan menjadi hal yang mengerikan buat kita ya. Itu hal yang biasa untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menulis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti untuk demonya sebenarnya tidak sempat Bapak Ibu ya. Ini poin 45 ini sebenarnya panjang ini nanti ya. Karena nanti kita berbicara tentang query. Makanya saya berharap nanti mudah-mudahan ya saya dipanggil kembali oleh Bapak Pembina PDSI ya, Bapak Mesran Mkom untuk masuk ke part kedua ya dalam penulisan artikel biblioseni ini tadi ya. Sehingga nanti di part kedua ini yang sudah saya pastikan itu adalah Bapak Ibu sudah mempunyai metadata masing-masing ya. Metadata masing-masing berdasarkan topik keilmuan Bapak masing-masing. Sehingga nanti dari metadata itu kita tinggal melakukan visualisasi Bapak Ibu ya, visualisasi di aplikasi Biblioseni tadi Bapak Ibu. Yang tadi linknya sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Nah, dari situ nanti kita akan coba pelajari satu-satu sambil nanti kita menyusun kerangka dari artikel Biblioseni tadi ya. Mulai dari pendahuluan, introduction, masuk ke literatur review, masuk ke hasil pembahasan, sampai kesimpulan. Yang semua nanti itu insya Allah ya kita akan coba bantu menggunakan tools AI Bapak Ibu ya, dengan menggunakan prompt-prompt yang memang sudah saya buat sebenarnya ya, kita telah satu persatu yang dimana memang Bapak Ibu prompt-prompt itu tidak ada yang perfect Bapak Ibu ya. Nah, jadi juga saya banyak belajar ini ya, udah banyak mengikuti beberapa kursus, tidak ada prompt itu yang sekali prompt langsung jadi gitu Bapak, tidak ada gitu ya. Jadi prompt itu bisa berkali-kali. Bahkan misalnya ketika kita membuat pendahuluan aja itu bisa sampai 5-6 prompt misalnya gitu ya. Untuk membuat yang namanya literatur review ya kita punya 3-5 prompt ya. Artinya tidak ada yang satu prompt itu langsung komplit gitu ya. Ini kadang-kadang kita juga sebagai dosen itu karena kepengen tahu ya coba-coba ya. Ini buat promptnya ini yang memang luar biasa gitu ya. Buatkan saya artikel bibliometrik yang komplit ya, terdiri dari abstrak gitu ya, pendahuluan, literatur review, riset metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka di mana nanti hasilnya langsung download. Wah, itu nggak ada prompt begitu Bapak Ibu ya. Kalau ada prompt yang begitu itu, wah saya pesan satu lah gitu ya. Nah, jadi prompt itu juga memang harus kita sikapi dengan bijak. Tidak ada prompt yang memang sempurna, tapi dengan prompt tersebut, di mana kita bisa mendapatkan hasil, kita bisa terbantu ya Bapak Ibu ya, proses pembuatan artikel itu tadi ya. Saya ambil tadi contohnya adalah GPT misalnya, maka nanti saya akan menggunakan prompt-prompt dengan menggunakan aplikasi GPT, ya di mana nanti artikel hasil yang disampaikan oleh GPT itu nanti bisa membantu saya. Jadi sebenarnya proses tools AI ini sebenarnya Bapak Ibu hanya membantu aja ya, membantu kita yang memang selama ini kita buat artikel. Dulu ya belum ada tools AI ya, satu artikel itu bisa 1 bulan gitu Bapak Ibu ya. Ini dengan adanya tools AI ya, buat artikel itu bisa 2 hari gitu ya, 2 hari gitu ya. Kalau yang nggak sibuk Bapak Ibunya ya. Kalau saya sendiri sekarang wah makin sibuk Bapak Ibu ya, ngurus banyak yang mau diurus ya, ngurus anak dan lain sebagainya. Jadi waktunya cuma bisa pagi aja Bapak Ibu, pagi dan siang. Nah, itu saja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Pak Agus.
speechless ya melihat slide by slide-nya ini, jadi berasa langsung mau praktek sebenarnya, Pak. Oke. Harus gitu, Bu. Ya, ya mudah-mudahan nggak Ya, seperti audiens mudah-mudahan, Bu. Ya, ya eh, bisa didengar oleh pembina PDDI gitu ya, DSI, Bu ya. PDSI. Supaya dipanggil lagi, Bu. Jadi, Betul, dipanggil lagi buat bootcamp gitu ya, buat bootcamp ya, betul. kemudian siap artikelnya ya. Nah, itu. Untuk semua bidang keilmuan gitu ya. Jadi bukan komputer science saja yang orang ekonomi masuk, orang manajemen masuk gitu ya. Jadi lebih seru Betul. gitu ya, lebih seru. Ya. Jadi artinya apa yang tidak hanya teori yang kita dapatkan, jadi bagaimana bisa mengimplementasikan niat dan strategi hari ini gitu Pak harapannya ya. Gitu. Mungkin bisa kita buka sesi pertanyaan, Pak Agus? Boleh, monggo silakan, Bu. Ya, oke, siap. Kita menerima beberapa pertanyaan dulu untuk pertama, tiga dulu ya. Tiga dulu Pak Agus ya. Boleh, monggo, Bu, silakan. Oke, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya raise hand dulu biar nanti eh, kita persilahkan raise hand dan open cam serta open sound juga. Atau mungkin ada yang mau bertanya di kolom chat ya. Silahkan. Ada yang mau langsung bertanya atau semua bertanya lewat chat saja biar nanti saya bacakan. Ini karena mungkin kalau tempat saya ini dingin, Bu. Lagi musim hujan gitu kan. Ya, Banjar Baru juga gitu Pak. Tiba-tiba petir, tiba-tiba panas, tiba-tiba Ya, hujan. betul, Bu. Di Tuh. tempat Ibu juga gitu ya. Iya, sama. Jadi ada dari Pak Muiz, silahkan Pak Muiz dibuka videonya dan audionya untuk menyampaikan. Terima kasih Bu. Ya, Izin bertanya Pak. Monggo, Pak, silakan. Yang suaranya nggak kedengaran karena lagi di warkop. Nah, nggak apa-apa, Pak. Sambil sambil ngopi, sambil belajar itu lebih asik, Pak. Oke, Saya monggo, Pak. saya terus terang ini mungkin sesi Zoom masuk satu sesi Zoom terbaik yang pernah saya ikutin. Alhamdulillah, Mas. Saya yakin ternyata judul dan pematerinya nggak bohong gitu. Karena kan banyak yang judulnya bagus tapi pematerinya nggak bagus gitu. Saya dari Medan. Ya, Salam Pak. kenal Pak Agus. Monggo, Pak. Salam kenal. Eh, eh, kan gini Pak, tidak semua kampus kan, apalagi swasta itu kan punya Ya, kerjasama, eh, contoh kayak Scopus, Bayar, oke. BOS dan sebagainya. Betul, Pak. Atau beli di Shopee, takut-takut juga Pak. Oh ya, oke. Nanti udah dibeli, nggak apa namanya ada nggak tips and trick? Karena kan kalau mau riset bibliometrik ini atau SLR ini kan intinya itu kan database-nya Pak ya. Oke, betul, Pak. Nah, itu ada tips and triknya nggak Pak? Gitu. Maksudnya, Oke. supaya kami-kami ini yang baru jadi dosen atau baru belajar bisa dapat akses. Ya, tidak harus gratis, maksudnya yang memang valid begitu. Itu Oke, aja. oke. Oke, Mas. Nah, jadi sebenarnya betul Mas sampaikan tadi itu yang memang kalau amunisinya SLR dan bibliometrik itu adalah metadatanya, Bapak ya, metadatanya Bapak Ibu. Jadi metadata itu sebenarnya kalau misalnya saya bilang sih karena itu tadi ya, saya bukan bilang itu bagus, tapi kita pahami bahwa indeksasi saat ini yang dia bagus itu kan yang memang nomor satu itu adalah WOS ya Bapak Ibu, yang kedua adalah Scopus. Makanya memang saya sarankan ke sana. Tapi pertanyaannya adalah memang tidak semua kampus, jangan ya bahkan kampus-kampus top pun kadang-kadang tidak memiliki akses ini kan begitu. Jadi kalau misalnya nggak ada aksesnya gitu gimana Pak? Apakah nanti kita nggak bisa buat paper? Nah sebenarnya ada tips dan triknya. Nah pertama itu sebenarnya begini Bapak, ini saya kasih tips saja nih, sebenarnya bukan promosi juga. Nah gabung aja dulu pertama ke PDSI Pak. Ya daftar ke PDSI, nanti mudah-mudahan nanti ya nanti akan diberikan yang namanya akun ya, akun untuk dipakai bersama nanti ya, akun yang dipakai bersama.
apa namanya, untuk anggota-anggota yang ada di PDSI, dan biasanya itu akunnya akun Scopus ya, akun Scopus. Nah, kalaupun misalnya itu yang pertama, kalaupun nanti misalnya pengen mencoba, sebenarnya sih saya bilang kalau indeksasi Scholar itu dia bisa Bapak. Kenapa? Scholar ini kan level indeksasi paling rendah. Artinya apa? Artikel yang diindeks oleh Scopus dan WOS itu pasti masuk ke Scholar gitu loh. Hanya saja nanti di Scholar ini kita harus menggunakan banyak filter untuk menyaring paper-paper yang masuk dalam artikel bibliometrik kita gitu loh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Scholar ini walaupun sebenarnya dia artikel indeks rendah, tapi kita wajib bersyukur juga ya. Karena memang pada dasarnya semua artikel yang terindeks Scopus dan WOS itu, ya mudah-mudahan hampir 90% artikelnya itu bakal terindeks oleh Google Scholar juga, Bapak Ibu. Ya, di Google Scholar juga gitu. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan pencarian data di Google Scholar, ya, itu bisa. Atau misalnya kita bisa apa namanya? Ya memang harus ke Google Scholar. Dan tadi Bapak Ibu, oh nanti Pak kalau saya misalnya beli akun di Shopee misalnya, ya nanti dibohongi Pak. Enggak, nanti insya Allah nanti saya akan coba kasih link ya Bapak Ibu ya, kasih link ya akun akun Scopus ya. Yang dari link Shopee ini bukan promosi ya, tapi sebenarnya saya kalau pun beli akun Scopus itu dari sana gitu. Dan alhamdulillah ya nggak ada masalah gitu ya. Cuma nanti proses penggunaannya itu nggak bisa lama ya Bapak Ibu ya, karena pun harganya agak lumayan mahal lah gitu ya, misalnya sebulan gitu ya. Jadi saya pakai akun Scopus itu kalau misalnya saya mau menulis saja Bapak Ibu. Oh ya, saya punya target nih ya, saya buat artikel bibliometrik lah untuk nambah-nambah kum gitu ya. Nah, targetnya 2 bulan ini nih, artikel harus selesai nih. Berarti dari sekarang tuh sudah saya beli itu akunnya gitu. Dan akun itu sebenarnya Bapak Ibu karena dia metadata. Ini tips dan trik ini. Ketika Bapak punya dapat akun, Bapak jangan cari satu topik aja gitu loh. Ya, misalnya oh ya, ini saya computer science nih, saya pengen ngambil topik tentang data mining. Maka akan saya searching semua di metadata, saya ambil semua, saya scroll semua topik dengan data mining. Dapat tuh, wow, dapat di satu topik. Nah, saya nggak berhenti di situ aja, Pak. Saya akan lanjutkan ini. Wah, saya kepengen ini juga nyari topik tentang apa ya, deep learning ya, deep learning khusus segmentasi. Maka saya cari itu kata kuncinya deep learning ya and segmentation. Dapat tuh artikelnya. Terus saya download Pak metadatanya. Oh, apalagi ya kira-kira. Oh ya, saya kemarin tuh topiknya selain segmentasi, saya pengen topiknya itu tentang deep learning klasifikasi. Maka saya cari lagi metadatanya Pak. Jadi setelah saya dapat akun Scopus, kadang-kadang ada juga rekan-rekan itu yang ngasih akun Scopus. Ini Pak Agus ada akun Scopus, tapi jangan di-share ya Pak ya, gitu ya. 2 hari lagi mati nih Pak. Oh ya 2 hari itu saya manfaatkan tuh Pak, cari metadatanya. Dan bukan satu topik aja, semua topik Pak. Karena kan kalau kita berbicara query ini kan, dia kan bakal bisa kita pakai seterusnya Bapak Ibu. Ya, jadi sayang juga sih ya waktu sebulan misalnya kita bayar mahal, tapi metadatanya cuma cari tentang misalnya apa tadi, green supply chain, dah habis itu nggak dipakai gitu ya. Makanya lebih bagus saran saya Bapak, itu tadi ya, pakai poin yang pertama, coba daftar ke PDSI Bapak Ibu ya. Daftar ke PDSI, nanti dapat akun tuh Bapak Ibu, dapat akun, dikasih akun Scopus. Nah, nanti dari akun Scopus itu udah, ya Bapak nanti dikasih akses tuh. Nah, ini seminggu nih, dipakai nih akun Scopusnya. Nah, ini mulai Bapak searching tuh kan topik apa. Nah, masalah Bapak nanti nulis apa enggak, itu nanti yang penting akun dulu cari. Gitu. Ini semacam kita gini Pak, semacam kita lapar gitu ya Pak ya. Ada makanan, wah ini segera-segera harus disantap nih. Ya, gitu juga ketika kita dapat akun premium. Ya, jadi jangan cari satu topik, ya. Kalau bisa banyak aja Pak. Karena prosesnya sama Bapak Ibu ya. Prosesnya sama dan ketika kita download itu dalam extension eh, plain text kah atau bib text kah atau CSV kah sama durasinya gitu loh. Jadi rugi kalau kita nyari satu topik aja. Nah, kurang lebih begitu Pak. Apa, Bis? Bisa